Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Terima kasih, Mas. Jarang-jarang ada yang dulu di awal saya juga sempat ngalami loh saat-saat di mana surat kontrak itu saya tulis dengan ya segala yang menurut saya penting. Lalu sudah ada slot tanda tangan tuh 2 orang di bawah untuk surat kontrak. Ketika surat penawaran, maaf ya. penawaran. Nah, betul. Nah, ketika sudah ditandatangani ya sudah begitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya mulai memahami ada perbedaan yang signifikan sih sebetulnya. Bahwa surat penawaran itu sifat kedetilannya itu tidak sedetil surat kontrak. Oke. Nah, Selamat siang rekan-rekan penggemar podcast A345. Ini kita balik lagi di podcast karena sudah vakum cukup lama ya. Ini karena kita pindah studio. Jadi ini pertama kita take video di studio yang baru. Jadi siang hari ini kita ada tamu spesial, Mas Erwin, teman sejawat ya, sesama arsitek yang berstudio di Surabaya. Jadi siang hari ini kita akan membahas satu tema yang penting ya untuk adik-adik mahasiswa sama arsitek muda, yaitu tentang kontrak. Tapi sebelum itu kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Viridi, Demix ya, Nauf, Java Dwipa Lighting, Baselo Furniture, Jaya Mulya Rooster, Vania Interior Furnishing, Karpet Furbo Teresa, dan Laki Bangsa Entertainment yang sudah mensupport studio kami yang baru, sehingga kita bisa punya studio yang lebih proper ya untuk podcast kita selanjutnya. Ya, itu dari pembukaan dari saya. Mungkin Mas Carlson dan Mas Doni ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke tema kita tentang kontrak di hari ini. Tidak ada, Mas. Tidak ada. Karena sudah dibuka, jadi boleh santai ya. Mungkin ini ya, ke profil dulu Mas Erwin, cerita dulu. Ya. S1 di mana, S5 di mana. mantap. Terus nama bironya disebutkan, tulis di sini. Di bawah. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Nama saya Aloysius Erwin. Panggilnya Erwin saja. Ada sajanya. Iya. S. Saja. Iya. Saya dulu kuliah Petra. Setelah lulus, pada akhirnya membuka studio sendiri ya. Nama studionya Air Studio. Mostly kita handle-nya di residential, jadi tentang housing. Memang ada beberapa juga yang komersial ya. Ya tidak banyak, tapi tetap merupakan bagian lah dari bagaimana kita berproses dalam berkarya ya, kesehariannya. Sementara ini memang kita tidak bukan studio yang besar ya, jadi kita nih studio yang kita tetapkan tidak terlalu besar, sekitar 10 orang maksimal. Di dalamnya ya banyak belajar, jadi hari ini juga kita rencana belajar bareng begitu tentang surat kontrak ya. Menurut saya topik yang baik juga karena banyak hal semacam surat kontrak itu juga sering dianggap tabu atau mau dibahas pun bingung gitu, bahasnya dengan siapa. Saya sendiri dulu baru lulus juga mau tanya ke siapa nggak tahu gitu. Terus coba-coba dan zaman dulu internet belum secanggih sekarang ya. Cari-cari juga masih susah. Ya banyak hal yang menyebabkan akhirnya surat kontrak itu terbentuk dengan berproses. Nah, saya kira adik-adik ini dengan zaman sekarang tentunya dapat privilege ya. Jadi tidak perlu mengalami banyak macam luka dulu selama 10 tahun baru surat kontraknya sempurna gitu.
Nah, inilah tujuan kita sharing ya. Jadi Iya, kira-kira apa yang mungkin perlu diperhatikan dan bagaimana menyikapinya. Mungkin itu sih pengantar dari saya. Mas, sebelum terlalu jauh mendetil, saya mau tanya, yang berkontrak itu kitanya harus berbadan hukum atau enggak? Atau bebas siapapun boleh bikin kontrak? Ya, kalau mungkin kita berkaca dari misal kita nih baru lulus ya. Kalau baru lulus, Boleh nggak? misal ingin kerja sendiri gitu ya kan, katakanlah freelance berarti ya. Nah, freelance ini berarti kan perorangan istilahnya. Kalau perorangan sebetulnya ya nggak apa-apa, kita Nggak bisa apa-apa. membuat Oke. sebuah kontrak juga. Jadi kontraknya dari individu ke individu yang lain Oke. istilahnya. Nah, bisa juga nanti kalau misal suatu saat berkesempatan membuat badan hukum, katakanlah paling gampang CV, ya ini antara badan hukum dengan ownernya juga. Yang biasanya kalau sudah badan hukum, ya pasangannya juga badan hukum juga biasanya. Oke. Perorangan dimungkinkan. Dimungkinkan. Untuk, Nah, ini buat teman-teman juga. berkontrak ya. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus, misal ada kesempatan tawaran freelance, saya kira tidak masalah untuk ya udah dijalani, terus dicoba buat surat kontrak yang perorangan istilahnya. Yang lain ada? Saya lagi. Gak apa-apa. Nggak enak kan? Iya. Mas Erwin, gini ya Pak, memang Monggo, Mas kan Andi. sebetulnya memang kita dari dulu pengen bahas kontrak ini ya, karena kan kontrak ini kan di dunia pendidikan nggak diajarkan, di kampus itu nggak diajarkan. Lalu setelah lulus pun juga kita nggak tahu mau belajar ke siapa, tanya ke siapa gitu ya. Betul. Kadang kan kita ya sungkan gitu ya, tanya ke senior. Kontrak juga bisa jadi kan sifatnya rahasia juga kan. confidential, betul. Sehingga ini kebingungan yang dialami atau dirasakan banyak mahasiswa sama arsitek muda startup gitu ya. Makanya kita hari ini pengen bahas itu supaya ya teman-teman mahasiswa sama arsitek muda itu punya bekal lah ya. Punya bekal. Jadi mereka begini ya ternyata isinya gitu ya. Jadi kira-kira begitu Mas Erwin. Jadi monggo mungkin Mas Doni ada pertanyaan terkait kontrak, silakan Mas, monggo. Saya banyak sih, kalau mau Mas Doni dulu. Enggak apa-apa, Mas dulu. Mas dulu. Enggak apa kok. Enggak apa-apa. Saya masih belum ada. Enggak apa-apa, Mas dulu. Nggak, saya mau tanya. Tadi kan kontrak ini siapapun boleh ya, nggak harus berbadan hukum. Yang penting dia memang punya kepentingan untuk pengikatan ya. Pengikatan. Karena pengen ada sesuatu hitam putihnya. Betul. Nah, saling lah sifatnya. nah, memang kalau penawaran saja ditanda tangan berdua nggak cukup lah. Kenapa harus ada kontrak gitu? Ya. Kan penawaran saja cukup, sama-sama oke, tanda tangan, selesai. Ya, masuk akal. Seperlu Dan apa gitu? pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Terima kasih, Mas. Jarang-jarang ada yang dulu di awal saya juga sempat ngalami loh saat-saat dimana surat kontrak itu saya tulis dengan ya segala yang menurut saya penting. Lalu sudah ada slot tanda tangan tuh 2 orang di bawah untuk surat kontrak. Ketika surat penawaran. Maaf ya. Nah, betul. Nah, ketika sudah ditandatangani ya sudah begitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya mulai memahami ada perbedaan yang signifikan sih sebetulnya. Bahwa surat penawaran itu sifat kedetilannya itu tidak sedetil surat kontrak. Oke. Nah, makanya akhirnya di kebiasaan saya, ini mungkin yang lain juga bebas ya. Kalau di saya, surat penawaran itu biasa akan diakhiri dengan surat penawaran ini apabila disetujui akan dibahas lebih lanjut dalam SPK yang lebih terperinci. Jadi ada tulisan itu yang menutup di paragraf terakhir, betul. Kalau misal force major dan sebagainya itu kadang di surat penawaran tuh nggak disebut ya, karena lebih ke kita pengen informal agreement dulu gimana. Kalau sudah oke, baru yang kita geser ke surat kontraknya. Oke. Gitu. Yang benar yang buat kontrak itu siapa? Klien atau kita? Kalau dari yang saya alami sebetulnya salah satu enggak masalah Nggak sih. masalah. Betul. Okay. Yang penting statusnya tuh sama. Jadi gini, kadang saya bayangin saya ini baru lulus nih.
siapakah saya ini kan Ya. baru lulus. Nah, owner ini kan yang punya duit. Ya. Jadi seringkali kita positioning kita ini di bawah dari owner. Ya memang sih kita baru lulus. Tapi mindsetnya mungkin ini yang perlu kita setel ya. Jadi ketika kita membuat sebuah agreement itu kan konsensus. Jadi kesetaraan. Oke. Kita jangan nggak pede gitu ya. Jadi ketika membuat itu harus saling. Jadi misal kalau saya nggak perform maka akan ada ini. Tapi kalau owner misal telat bayar termin maka akan ada ini. Jadi Itu mungkin disampaikan di penawarannya atau di kontraknya. ini di kontraknya nanti. oke. Jadi sebetulnya yang saya ingin ceritakan juga di surat kontrak itu sebetulnya adalah kesetaraan. Meskipun Anda baru lulus ya, kan ini kita membuat sebuah surat kontrak yang isinya agreement. Nggak apa-apa Ya. Anda baru lulus, baru belajar, tetapi di surat kontrak itu mengikatnya adalah sederajat. Karena ini kan sebuah agreement. Jadi jangan mungkin klausul yang menguntungkan ownernya banyak sekali, 10 item, klausul yang menguntungkan arsiteknya cuma 3 begitu. Jadi ya saling seharusnya ya. Jadi misalnya ini ada 10, ini 10 yang saling gitu. Jadi sehingga kedua belah pihak ini ya saling jaga. Spiritnya sih memang kita nggak ingin ada masalah ya. Jadi ya itulah yang kita cari. Tapi ini poin bagus loh. Maksudnya tidak maksudnya mungkin kritikan juga buat pendidikan, buat asosiasi untuk arsitek-arsitek yang baru lulus gimana biar punya confidence untuk setara. Karena terus terang dulu saya juga tidak merasa setara baru lulus tuh merasa ya di bawah aja. Bapak mau apa? Oke. Confidence untuk kita setara dalam menyusun kontrak itu gimana ya caranya? Ini kritik buat pendidikan dan asosiasi juga sih. Di asosiasi juga nggak ada ya pelatihan begini Mas. Biar setara gitu. Harusnya kan ada juga ya. Penting juga menurut saya. Kan iya. Iya. Kritik buat kita sendiri. Banyak diri sendiri. Kritik terhadap diri sendiri nih. Berarti nanti kita akan bikin ya. Kita akan bikin pelatihan confidence kesetaraan ya. Pelatihan bikin kontrak yang benar gitu ya. Mungkin sedikit dibedakan dengan sombong dan apa ya. Maksudnya ini kan setidaknya kita ini setara dulu deh gitu. Bukan maksudnya pengen di atasnya owner juga gitu. Tapi itu gimana Mas biar confidence kalau saat membuat kontrak tuh kita ini setara nih sama klien itu memang dulu ya agak susah sih dulu. Gimana ya biar biar merasa confidence gitu. Kalau pendapat saya dulu mungkin soalnya kita jarang ada yang namanya mentoring ya. Jadi kita nih Iya betul. Beda, saya merasa beda kalau misal di awal ada satu guru yang udah kalau buat surat kontrak tuh gini. Surat kontrak ini saya dengan PD-nya saya sampaikan ke klien. Wong ini senior saya yang mengajar. Iya. Tapi ini kan saya kayak buat sendiri satu persatu, merangkai dari segala macam kejadian yang pernah saya alami gitu. Tapi saya rasa gini juga Mas. PD pun itu kan proses juga. Karena betul, kan betul. kadang kalau kita memang cukup ya memang dari segi kemampuan ya nanti kan pasti juga pede karena masalahnya di awal itu kan kita belum pengalaman itu ya. Betul, jadi betul. kita mau pede ini bekalku aja belum cukup ini ya. Kadang memang proses juga ya proses. Itu ya. Itu bagian yang penting juga pada akhirnya lama kelamaan dengan kita tetap berproses ya. Nanti PD-nya untuk ngajuin juga pasti akan naik ya. Akan naik juga, betul. Cuma mungkin ini lebih ke encouragement aja. Jadi supaya yang awal misal baru lulus ya tahu bahwa sebetulnya kita nih kalau nyusun bisa sama lah ya. Iya. Mengarah ke sana. Betul. Tadi pertanyaan Mas Carlson cukup menarik. SPK itu siapa yang buat? Karena kadang kan kalau kita kontrak sama BUMN, pemerintah itu yang bikin kan SPK dari klien. Tapi kalau umum proyek misalkan private residence jadi rumah tinggal yang bikin kan kita. Jadi nggak ada masalah sebetulnya ya. Mungkin juga yang saya alami ini karena ranah saya banyak di residential ya. Jadi memang mostly yang buat SPK-nya si arsitek yang saya alami. Memang ada 1-2 yang project besar ya. Jadi itu memang SPK-nya berbeda. Makanya tadi saya cerita mungkin kalau untuk sharing kita bahasnya yang SPK rumah tinggal lebih bisa cerita banyak dulu begitu. Karena kalau yang terlalu detail nanti khawatirnya banyak hal ya yang kecil-kecil yang harus kita bahas satu persatu.
Ya, ya. Kalau Karena kan kalau dari nama Mas ya, Iya. SPK, surat perintah kerja, kan harusnya yang membuat klien kan, Klien, karena betul. kan yang memberi perintah istilahnya, menyampaikan, ya. iya. Atau mungkin namanya Kalau di kalau saya baca punya baca sampean kayaknya enggak ya. Iya, ini betul. lebih kontrak. surat surat perjanjian. perjanjian pelaksanaan Betul. pekerjaan. Jadi lebih pas sih menurut Iya, saya. karena mungkin saya ranahnya banyak swasta dan Hmm. residensial, sehingga saya membahasakannya bukan SPK, tapi lebih ke ya kesetaraan ya, Iya, jadi iya, iya. surat perjanjian. Ya, ya, ya. Pelaksanaan Ini pekerjaan. menarik ini kayaknya buat arsitek muda ya. Bisa- Jadi bisa namanya digunakan. surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan gitu Ya. ya. Mungkin ranahnya tetap sama SPK, tetapi dalam lingkup yang lebih pas ya, Ya. di dalam residensial terutama mungkin membantu sih. Ya, ya. Dulu gimana Mas ceritanya tercetus bikin kontrak dulu? Ingat nggak proyek pertama Ya. itu Ah, ah. gimana? Itu memorable banget. Ini mau Ya, minum ya, dulu. ya. Surat kontrak saya yang pertama kali adalah si A agreement dengan si B. Ini siapa? Owner maksudnya, Owner. si klien agreement dengan saya Oke. untuk mengerjakan proyek ini dengan nilai sekian. Sudah selesai. Iya. Jadi saking polosnya saya, Jadi berat surat cuma gitu tok gitu cuma ya. gitu toh. Iya. Nah, kalau gitu mungkin ini Mas, pertanyaan berikutnya bisa disambung ke, kalau bisa nggak dikasih poin-poin gitu ya, dalam satu surat perjanjian kerja itu harus ada apa aja, minimal gitu. Ya, Minimal apa aja. Ya, setelah Ya. itu tadi berarti Nah. berkembang itu. Heeh. Nah, setelah- Minimal lah, pokoknya harus ada itu. Nah, Betul. Gitu. Nah, dulu mungkin juga ya namanya anak muda mungkin merasa yang paling tahu. Saya buat gini aja udah cukup gitu. Oh, oke. Ternyata banyak hal yang saya belum tahu gitu. Jadi ini istilahnya babat alas ya. Jadi kalau babat alas kadang luka sini, maju lagi luka sini gitu. Kejerungup gitu ya. Nah, setiap kali luka saya jadi tahu, oh ini lain kali nggak boleh pasalnya nambah satu lagi. Oh. Kejerungup pasalnya nambah satu lagi. Ya, lama-lama pasalnya lengkap. ya. Ada yang berkurang nggak? Ada yang beberapa akhirnya kita gabung, kita satukan pasal-pasalnya. Nah, kalau mungkin tadi pertanyaannya kira-kira apa yang harus ada, mungkin yang paling umum pihaknya siapa saja, itu kan jelas ya, siapa agreement dengan kita, si arsitek itu ada. Lalu kemudian servis kita itu apa saja, melingkupi apa, itu seringkali tidak jelas. Jadi harus disebutkan dengan jelas. Diperjelas secara Betul, rinci itu ya. secara rinci. Misal perencanaan arsitektur, berarti maksudnya perencanaan struktur tidak termasuk, Ya. perencanaan Oke. mechanical, electrical misal tidak termasuk. Nah, teman-teman boleh menuliskan yang tidak termasuk juga. Jadi untuk memperjelas, menulis yang termasuk dan menulis yang tidak termasuk. Nah, survei ini kadang abu-abu. Saya ada yang ditulis termasuk, ada yang tidak. Saya punya pengalaman nggak enak karena dulu rumah tinggal pikirnya ya saya ukur sebisa saya tanpa alat profesional. Pada akhirnya di lapangan ada selisih dan yang disalahkan saya. Padahal dalam urutan yang betul seharusnya ada tim surveyor yang secara profesional dia di hire owner. Ya. Kalau ada salah ya dia, arsitek kan tugasnya merencanakan, bukan mengukur bangunan. Ya. Nah, jadi akhirnya saya selalu nambahin klausul surveyor itu ndak masuk gitu. Kalaupun butuh saya ngukur, jangan disalahkan. Ini niat membantu saja begitu. Itu teman-teman bisa nambahin, bisa ngurangin ya, mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah langkah urutan proses. Kenapa? Dari pengalaman yang kita jalani ya, cukup banyak loh ternyata klien-klien kita ini nggak tahu urutan kalau pakai arsitek gitu. Bayan Awam ya, orang betul, awam ya. awam banget dan itu sampai sekarang masih ya. Jadi bayan dia yang umum datang itu keluarlah denah dan tampak setelah sekian lama berproses lalu sudah. Ya, itu kerjaan arsitek gitu. Mendesain tampak dan mendesain denah. Jadi menariknya dengan kita membuat surat penawaran dulu, di surat penawaran itu kan sudah ada proses biasanya. Tahap pertama kita cari ide dulu nih, namanya skematik. Ya. Ini bisa
ketemu beberapa kali sampai akhirnya oke, ketemu denahnya, ketemu tampaknya. Nah, dari sini misal oke, Anda bisa berhenti di situ. Kalau misal hire arsitek hanya untuk butuh idenya. Mau lanjut lagi bisa. Tahap berikutnya itu ada tahap design development. Nah, di tahap design development ini sekaligus pengetahuan ke klien gitu ya. Iya, Iya bisa kan? juga, Iya kan? betul. Bener kan? Kita juga seneng sharing karena ini kan juga knowledge yang seharusnya umum ya, Betul. orang kalau hire arsitek. Nah, setelah skematik tadi, misal sudah ketemu denah dan tampak yang oke, tahap berikutnya ini namanya design development. Nah, di tahap ini biasanya teman-teman dari ilmu lain mulai terlibat. Jadi teman-teman struktur mulai masuk, teman-teman mechanical electrical. Nah, di zaman dulu ketika belum seperti sekarang, desain struktur tuh cenderung dilakukan oleh kontraktornya langsung. Jadi kita cukup denah tampak potongan, sisanya kontraktor yang atur beres. Sesimpel itu gitu. Nah, di saat sekarang saya selalu mencoba mengedukasi owner, kalau sudah desain arsitek selesai, ada baiknya dihitung dulu strukturnya. Nanti akan lebih efisien pembesiannya, pondasinya karena terencanakan. Itu Gimana Mas? karena terencanakan. Enggak, sebelum apa tadi? Tahapannya? Tahapannya setelah arsitek selesai, ini teman-teman struktur kan bisa menghitung. Itu maksudnya berarti sampai gambar kerja arsitektur kan, Mas? Atau desain development dulu? Desain development dulu kalau desain yang development. kita. Berarti sudah bisa itu ya struktur menghitung ya. Iya, karena kan denah, tampak dan potongannya sudah jadi. Jadi bahan kita, kenapa kita teman-teman struktur dan MEP kita sarankan jalan dulu dalam ranah rumah tinggal ya. Karena rumah tinggal ini rentan berubah. Jadi mending setelah denah tampak potongan terkunci, teman-teman struktur dan MEP ini jalan dulu. Kalau ada perubahan, kita rubahkan denahnya enggak apa-apa kok. Karena kita jalan belum terlalu jauh. Jadi di tahap design development ini teman-teman struktur misal tiangku butuh nongol nih, padahal dindingnya seharusnya polos, ada lukisan di situ nantinya. Nah, di situ kita bisa sinkronisasi ya. Betul. Nah, setelah tahap design development ini oke, maka denah ini kan sudah fix ini. Kalau ditumpuk denah arsitek kita tumpuk dengan denah struktur sama, ditumpuk dengan denah perpipaan sama. Nah, disitulah baru kita izin ke owner untuk geser ke tahap berikutnya, yaitu detail drawing. Karena denah sudah pasti nggak berubah. Nah, di detail drawing ini lebih enak karena sudah lepas dari disiplin ilmu lain, kita tinggal pintunya mau model bagaimana, pola lantainya mau pakai apa. Jadi pada saat itu struktur sama MEP sudah selesai. Sudah selesai, betul. Gitu ini ya? Pertanyaannya, Mas. Apa tadi kan katanya di luar ya ME sama struktur. Nah, itu bagaimana klien? Apakah dia mengontrak rekanan kita atau dia punya sendiri atau gimana? Karena kan itu kan nggak sama kita. Tidak sama kita, betul. Pertanyaan bagus. Sebetulnya modelnya ada banyak macam ya. Kita nggak saklek model tertentu. Yang umum memang arsitek berdiri sendiri. Lalu kemudian kita bisa sarankan teman-teman kita yang kiranya representatif dan kerjanya baik. Kalau butuh hitung struktur bisa dengan si A, si B, si C. Atau bisa juga di penawaran awal struktur itu kita include-kan di kita. Jadi supaya klien kan kadang tahu beres gitu loh. Betul. Dia harus nyari sendiri lagi, kadang repot. Betul, kadang orang awam pikirnya hire arsitek tuh udah beres semua. Ketika tengah jalan tiba-tiba aku harus cari orang lagi. Iya, dia agak jadi malas gitu. Betul. Nah, ini makanya surat kontrak itu sebenarnya fleksibel ya. Kalau tadi misal klausulnya tidak termasuk perencanaan struktur. Nah, kalau misal strukturnya sudah kita ambil, maka itu dihilangkan aja. Berarti kan kita masukin di termasuk. Jadi termasuk perencanaan struktur. Nggak apa-apa. Sebenarnya ini malah bagusnya kalau misal termasuk, kita kan sudah terbiasa kerjasama dengan siapapun rekanan kita. Jadi lebih cepat. Beda kalau misal tiba-tiba owner bilang, oh saya punya kenalan nih. Itu belum tentu langsung klik kan ya. Betul. Nah, disitulah kita memberikan pemahaman ada proses. Jadi kalau disingkat sebetulnya untuk rumah tinggal nggak panjang kok, cuma skematik, design development dan detail drawing sudah selesai. Ketika detail drawing selesai, maka tahap berikutnya adalah lapangan ya. Sudah ke arah lapangan. Ya itu tentang proses masuk di surat kontrak. Proses kita mendesain bagaimana. Setelah itu di surat kontrak pasti nyebut angka. Ya, agreement adalah sekian.
Iya. Itu harus ada. Dasarnya surat penawaran tadi ya. Betul, Iya kan? betul. Dasarnya surat Iya. penawaran. Lalu perlu disebutkan penting termasuk pajak atau tidak termasuk pajak karena seringkali iya, itu betul. miskom. Betul. Jadi Iya, kalau iya. nggak apa-apa, paling gampang sih sebutkan nilainya, terus tuliskan tidak termasuk pajak. Itu Iya, paling betul, umum. betul. Jadi kalau ternyata kalian pakai pajak, ya nilai saya tetap bersih. Iya, gitu. betul. Nah, Itu mungkin untuk mengamankan juga ya rekan-rekan, terutama yang baru lulus kadang bukan hanya rekan-rekan saya juga awam banget pajak Pajak. gitu. Itu suatu alien buat saya. Jadi Hmm. kita belajar lagi kalau bahas pajak gitu. Nah, nilai Sama termin ya, Mas. termin betul, termin Berapa kali. berapa kali Iya. itu disampaikan di surat kontrak. tadi sebelum ke pihak-pihak Mm-mm. pentahapan, Pentahapan. nilai Iya. output di mana? Diperlu sampaikan outputnya apa aja Ah, ah. Biasa output kita gabungkan di pentahapan. di pentahapan. Jadi Oh, ketika kita oke. bicara tahap skematik, itu harus jelas ada output berupa gambar apa saja dalam bentuk hard copy atau soft copy. Iya, iya. Penting. disebutkan itu. Iya, disebutkan karena output ini itu zaman sekarang bias banget. Pernah ada satu klien dulu dia pernah pakai arsitek lain, lalu mungkin nggak cocok. Dia ke saya, pertanyaan dia waktu pertama kali masih pitching ya, masih tanya-tanya, dapat SKP-nya enggak? Terus saya bingung, Bapak ini butuh desain atau butuh file? Ternyata arsitek yang sebelumnya itu agreement itu dapat dapat Dena dan dapat file 3 dimensi SKP. SketchUp-nya. SketchUp, betul. Maksudnya Iya. yang buat di kita mungkin di output itu nggak ada Nggak gitu. Iya, iya, Ah. betul. Nah, itu memberikan wawasan ke saya bahwa di luaran sana ternyata macem-macem loh gitu. Iya, Orang-orang buat output. Betul. Makanya untuk supaya rekan-rekan tidak kena yang aneh-aneh, mending dituliskan saja. Output saya adalah denah, tampak, potongan. Termasuk hard copy juga disebutkan. Hard copy dituliskan Berapa set, berapa set, betul. Atau mungkin yang tadi tuh daripada hard copy ya kasih aja soft copy, print sendiri Pak gitu. Iya, itu rata-rata kita lakukan. Jadi di tahap-tahap yang awal, skematik, design development, itu kan awal-awal. Kita selalu tulisnya dalam kurung soft copy. Iya, Oke. Tapi yang Iya, final, iya, iya. kita kenapa Iya, tetap betul. pengen hard copy? Jadi gini, ada ceritanya. Nah, Arsitek itu jasa. Jadi namanya manusia, kalau nggak terima dalam bentuk barang, itu kayak ada yang kurang. ya. Meskipun kita keluar duit lagi ya ngeprint, tapi ketika Pak Bu sudah selesai ya, terima kasih setelah menggunakan jasa kami, ada barang yang mereka pegang, itu feelnya beda loh. Ya. Jadi menurut saya ya tetap di print aja, dibarangkan. Jadi bagaimana membarangkan jasa kita itu penting teman-teman. Itu tapi yang terakhir aja ya. Itu paling terakhir, Setelah final. betul. Oh, oke. Supaya ada produknya, mau dikemas boleh, kan Oke. kadang bagi part of Iya, marketing Iya, ya. betul. Betul. Kalau saya Branding, malah ya, betul. yang terakhir itu yang paling bagus. Betul. Ya silakan. Jadi owner ini kerasa worth it gitu Ya, ya, bayarin. iya. Ada barangnya dipegang. Iya. Beda kalau cuma dapat PDF terus Iya, masuk di iya, handphone. Suruh Feeling print sendiri. Iya, print sendiri lagi. Iya. Iya, itu. Nah, jadi outputnya sudah kita sebutkan di pentahapan itu Oke, dengan jelas, skala berapa ada. Terus output itu tidak saling bertumpuk, penting. Tidak Ya. saling bertumpuk maksudnya di tahap skematik kan kita sudah keluar denah. Di tahap yang detail drawing itu denah tidak kita tuliskan lagi. Jadi di tahap yang detail drawing keluarnya adalah gambar pola lantai, detail plafon, tapi tidak ada lagi denah tampak potongan. Jadi ini nggak boleh keluar lagi karena apa? Itu memancing klien untuk berubah lagi. Oh. Ya, tapi pola lantai kan denah juga. Denah pola lantai. Betul, denah pola lantai dengan topiknya pola lantai. Pantesan klien saya berubah-berubah. Denahnya muncul lagi di tahap ketiga. Jadi kita ibarat punya list misal semua total gambar itu ada 25 gambar gitu ya. Itu kita protol ke masing-masing tahapan itu dan masing-masing hanya boleh keluar satu kali supaya nggak balik kucing lagi ke atas. Cuman di terakhir tetap digabung kan. Ya betul, di output terakhir kita print semua. Iya, betul. Supaya jadi satu set. Oh, iya. Benar juga. Itu salah satu kepikiran. gitu ya. Salah satu upaya lah supaya kita ini juga nggak bolak-balik ya. Iya. Nah, tadi terkait kontrak yang strukturnya under kita. Kita berkontrak lagi berarti sama si orang struktur.
Jadi kontrak ke klien, kontrak ke struktur, Oh iya, betul. kontrak Nah, juga. jadi kalau misal strukturnya under ke kita, berarti siapapun teman kita orang struktur itu kan harus punya legal staff dengan kita juga ya, Iya, betul, agreement, betul. betul. Nah, itu kontraknya SPK-nya berarti pemberi kerja ya, bukan perjanjian pelaksana kerja. Bebas sih Kita- di kita. Sebetulnya oke. kita bisa menunjuk atau semacam agreement juga. Jadi Oke. sama sih namanya surat perjanjian kerjasama juga, nggak apa-apa. Kadang mereka bikin penawaran ke kita kan ya. Iya, Ya, betul, Iya. betul, betul. kontrak dari mereka gitu. Betul, ya. betul. Hmm. Biasanya saya ngambil judge-nya Mas Andi karena kan sudah repot nih kalau Iya. kita buat surat lagi makan waktu. Jadi teman-teman struktur yang biasa membuat suratnya. Iya betul. Kalau itu yang di bawah kita ya. Kalau yang di luar kita, tapi kita di penawaran atau di kontrak ditulis bukan under kita, tapi menyebut nama dan kita rekomendasikan, kita koordinasi gitu boleh nggak? Atau jangan? Biasanya sih gini, yang kita hindari adalah kita terlihat condong ke satu orang tertentu Iya. dan mungkin takut tendensinya menjadi negatif Iya, begitu. tapi kan kita cocoknya ke situ kalau. Betul. Jadi mungkin bahasa saya gini, kalau yang di atas hitam di atas putih jangan tertulis ya, yaitu Oke. tidak termasuk struktur. Tapi kalau misal di dalam penyampaian lisan ya kita kan aman-aman aja kita cerita ya si A ini kelihatan kompeten Bu, dia sudah 3 kali dengan kita atau Iya, dia sudah iya. 5 tahun dengan kita. Tapi tetap kita bebaskan. Jadi misal ibu mau ada kenalan atau mungkin saudara sendiri ya nggak apa-apa Bu Nggak apa-apa. gitu. Iya, iya. Oke. Supaya Kan, tetap netral. ini Mas, RAB pernah nggak Mas Erwin? Include RAB. Karena biasanya klien kan setelah didesain bagus gitu ya, jadi berapa sih Mas ini saya apa namanya biayanya Iya, ini berapa mesti- sih? mesti- Mesti tanya mesti kan gitu dia ya. kan. Pasti betul, Berapa betul. habisnya? Saya harus ini? nyiapin Ya, duit ya, berapa ya, gitu ya, kan. ya. Biasanya kan Iya, gitu kan. Iya, betul. Duit berapa saya harus siapkan. Jadi mungkin soalnya yang saya alami adalah konteksnya rumah tinggal dalam konteks Surabaya juga ya, dan swasta. Jadi cukup jarang kontraknya itu yang include RAB sebetulnya. Tetapi di awal kita sudah kira-kira per meter persegi. Meter Fisik, persegi ya. betul. Karena apa? Dari proyek-proyek kita yang sebelumnya, kita selalu tanya kontraktor, ini totalnya berapa, supaya harga per meter persegi bangunan fisik itu kita selalu update dengan kelas tertentu. Misal kalau di Surabaya konteksnya kelas per meter persegi rungkut dengan kelas meter persegi Grand Family lah. Itu kan orang bisa membayangkan ya, bahkan orang awam pun gitu. Nah, jadi sehingga di awal kita juga tidak liar gitu. Kita sudah ada panduan kira-kira ini kalau dikalikan harga per meter persegi fisik bangunan sekarang kelas Pakuwon atau kelas Geraha, kelas Citraland tuh sekian. Menyebut nama. Berarti Kan di Surabaya. berarti disampaikan secara lisan aja. Kalau misalkan klien tanya, Mas ini kira-kira kalau terbangun seperti ini berapa habisnya? Saya harus nyiapin duit berapa? Disebutin secara lisan aja. Iya, kita sampaikan secara lisan dari pengalaman yang kita sudah pernah alami sebelumnya sih. Strukturnya aja berapa, finishingnya aja berapa, itu kan bisa kita cari per meter perseginya. Nah, terkait mumpung diingetin ya meter persegi. Kalau misalnya sudah penawaran 200 meter persegi, terus kontrak 200 meter persegi, lalu pas proses Berkembang. menjadi 300. Berkembang ya. Apa yang harus Iya. kita lakukan dengan kontrak? Kita sobek-sobek Buat baru. apa dibakar apa gimana kontraknya? Jadi abu terus diminum. Ya, itu pertanyaan awal-awal saya juga ketika baru lulus. Itu kan kayak duluan telur atau ikan, Iya, telur atau mana- ikan atau ayam. Telur atau ayam? Iya. Jadi desainnya belum ada nih gitu. Terus kita ngitung desainnya tuh based on meter persegi gitu. Nah, apa ya bener gitu kan ya. Jadi selalu ada miss-nya gitu. Nah, sebetulnya ada banyak macam dan menurut saya nggak ada yang paling benar juga ya. Nggak ada yang benar salah maksudnya. Jadi ada yang memang tipe saklek. Tipe saklek ya jelas dia akan state di surat kontrak penawaran saya sekian per meter persegi. Dengan plus minus. Jadi biasa plus minus itu 10%. 10%. Iya, betul ya. Ketika di atas dari 10%, si arsitek berhak untuk ngajukan revisi penawaran. Revisi penawaran. Berarti angka rupiahnya nggak tercantum Mas ya? Sebenarnya tercantum utuh supaya owner nggak perlu ngaliin lagi, tapi ada tertulis meter perseginya. Itu yang style meter persegi Artinya ya. kita sudah tahu meter perseginya dulu berapa kan? Iya. Betul, Jadi betul. kayak studi awal lah ya. Betul, dari awal. Nah, ada juga yang tipe sedikit dikembangkan.
Tipe kedua itu penawarannya bersifat lump sum fixed price. Jadi lump sum fixed price ini maksudnya bukan semacam onde-onde atau makanan lainnya. Jadi biasanya gini, kan nggak enak kalau kita sudah ngajukan nilai sekian dengan dasar meter persegi, lalu misal guyon nih, nambah kamar mandi pembantu 1x2, lalu Pak Bu ini kita revisi penawaran dia. Ya, Nggak enak, Nggak pas juga lah. betul. Jadi kayak ini kamu kok Terlalu kaku hitungan ini. banget nih. Nah, maksudnya lump sum fixed price itu adalah ya sudah kita ngajuin ini terus merem. Anda nambah atau ngurang ya sudah. Iya, pokoknya itu. Pokoknya itu. Ya, Nah, isi. Nah, itu mostly yang lebih bisa diterima. Tentunya tetap kita kasih batasan ya. Kalau misal Iya. desain awalnya 1 lantai lalu jadi Ya, 3 lantai ya. Tapi meter perseginya tetap. Berarti dicacat. Gitu kan kontrak tidak sedetil itu. Pokoknya 300 meter persegi, setelah nanti proses ini saya jadi 5 lantai. 5 lantai. Pendek-pendek. Kalau itu ya enggak apa-apa, yang penting sama. Sama. Gitu ya. Oke. Ya, ini kan bisa membantu juga untuk rekan-rekan Iya, ya. Jadi kadang saya baru tahu istilah model langsam ini setelah agak lama kerja gitu. Karena dulunya saya selalu bingung nambah pasti ada lah ya ketika desain rata-rata nambah sih, jarang yang berkurang. Nambah ini ajuin lagi ndak ya, maju mundur Iya, maju betul, mundur. betul. Nah, ketika ada klausul langsam fixed price ini kita juga lebih aman karena klien juga tidak mencari-cari untuk mengurangi. Jadi ini saling ya. Oh iya betul. Iya. Nah, jadi ya sudah pokoknya deal friksi ini kan di awal biasanya. Ya ini ya ketika oke, ya sudah kita sampingkan ini karena sudah oke dan sudah langsung fixed price. Energinya kita fokuskan untuk desain. Nah, kalau pakai cara yang sedikit-sedikit hitungan di tengah-tengah ini nanti friksi lagi. Ngitung lagi. Hitung lagi, nggak enak nanti. Mas tadi mengawali itu kan secara umum kan apa penawaran itu ada 2 jenis. Jadi satu berdasarkan persentase proyek, Ya, Ya. aku tanya satu tadi. per meter Meter persegi tadi. persegi. Ya. Nah itu studionya Mas Erwin pakai yang mana dan kenapa alasannya? Mungkin bisa disampaikan nih. Iya. Memang kalau mengacu ke yang standar, sebetulnya kita bicaranya adalah persentase sebetulnya. Kalau bilang yang betul mana, yang ada di buku itu persentase. Nah, cuma ketika kita tarik dari buku itu ke dalam housing, rumah tinggal, lalu kita sampaikan ke klien yang notabene awam, mereka kan gagal paham. Kenapa? Desainnya belum ada. Betul. Anda bisa Iya. bilang harga fisik bangunan sekian, lalu Anda bisa bilang sekian persennya adalah fee Anda. Nah, jadi cara ini untuk klien awam yang ada sekarang itu mostly bagi mereka irrelevant. Nah, bukan berarti salah juga ya, tapi ya masyarakatnya masih gagal paham istilah saya. Iya. Sehingga kita cari satu jalan tengah. Biasanya dari persentase itu setelah misal ketemu angkanya kita ya, misal dari angka itu kita bisa tarik ke meter persegi. Jadi kita cari satuan baru yang masyarakat lebih bisa paham. Jadi sebetulnya yang saya lakukan adalah dari persentase itu saya konversikan ke meter persegi. Tentunya dengan apa ya? Saya merasa level saya di mana gitu ya. Misal kalau sesuai yang textbook itu saya anggap levelnya sudah mentok 10, katakanlah 10 tuh mentok ya. Si Erwin ini apa ya, si master suhu ini 10. Nah, jadi misal si Erwin ini masih 5 gitu ya. Berarti saya akan ngambil 5 ini yang saya konversikan ke meter perseginya saya. Nyambung sama yang tadi di awal, sejauh mana confidence Betul. Kan ya, level 9 pengalaman, tahun lulus ya, portfolio, Iya. masuk majalah berapa Iya. kali. Ya, betul. Ini juga penting ini. Ini juga penting karena begini, banyak arsitek muda atau ya startup ya yang ya pengalamannya masih belum banyak, tapi dia memasang harga itu seperti yang dia. Nah, ini juga salah paham juga menurut saya. Karena secara profesionalisme yang bisa dipertanggungjawabkan ke klien itu kan belum sampai ke situ gitu ya. Jadi, Tapi itu berarti berproses, pede itu maksudnya. Berarti iya, pede. pede. Dan Pedenya diapresiasi. mereka menyampaikan ke klien, loh ini saya standar ya ini menyebut begini, tapi tidak mau tahu bahwa ini profesional yang sudah begini gitu ya. Dan sepertinya yang
yang dimaksud Pak Erwin tadi itu buku standar itu adalah buku hubungan kerja IAI ya. Iya, betul. 2007. Nah, berarti yang masukan untuk IAI itu harus di review lagi lah ya. Atau sebetulnya yang di buku IAI itu sebetulnya untuk proyek pemerintah. Betul, saya mau bilang itu tadi.